Dalam beberapa kasus, tidak mungkin seorang peneliti menggunakan seluruh populasi. Misalnya, kasus pengujian untuk piring anti pecah. Nah, jika perusahaan menggunakan seluruh piring yang diproduksi untuk diuji kekuatannya, maka tidak akan ada piring yang tersisa untuk dijual karena seluruh piring akan diuji dengan cara dipecahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat bersama saya Diona Yunani pada mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai sampel. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah memahami desain sampel, kemudian memahami proses pengambilan sampel, kemudian memahami metode pengambilan sampel, dan yang terakhir memahami karakteristik sampel yang baik. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu desain sampel. Desain sampel dilakukan sebelum pengumpulan data dilakukan. Sampel merupakan suatu himpunan bagian atau subset dari unit populasi, sedangkan populasi merupakan kelompok elemen yang lengkap yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana kita sebagai peneliti tertarik untuk mempelajarinya. Jika 200 orang diambil dari populasi 1000 karyawan, maka 200 orang ini merupakan sampel. Demikian pula jika pihak mall melakukan penelitian untuk menguji tingkat kepuasan konsumen sejumlah 200 konsumen dari 1000 konsumen, maka 200 konsumen ini merupakan sampel yang diteliti. Oleh karena itu, sampel merupakan subgrup atau subset dari populasi. Dengan sampel, peneliti dapat membuat kesimpulan yang bisa menggeneralisasi populasi yang diinginkan. Alasan seorang peneliti menggunakan sampel dibandingkan menggunakan seluruh populasi karena sulitnya bahkan tidak mungkin peneliti bisa menginvestigasi ratusan bahkan ribuan elemen populasi. Jika memungkinkan, juga akan terbatas oleh beberapa hal seperti waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Selain itu, peneliti dengan menggunakan sampel dibandingkan dengan seluruh populasi juga dapat menghasilkan hasil yang bisa lebih diandalkan atau reliable. Hal ini menurut Sekaran dan Bogi tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh semakin kecilnya kesalahan atau error dan kelelahan yang dialami oleh peneliti ketika pengumpulan data dilakukan. Dalam beberapa kasus, tidak mungkin seorang peneliti menggunakan seluruh populasi. Misalnya, kasus pengujian untuk piring anti pecah. Nah, jika perusahaan menggunakan seluruh piring yang diproduksi untuk diuji kekuatannya, maka tidak akan ada piring yang tersisa untuk dijual karena seluruh piring akan diuji dengan cara dipecahkan. Untuk menentukan sampel suatu penelitian, seorang peneliti harus membuat desain sampel terlebih dahulu. Desain sampel merupakan rencana untuk memperoleh sampel dari suatu populasi. Desain sampel mengacu pada teknik atau prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk memilih suatu sampel penelitian. Terdapat berbagai desain sampel yang bisa dipilih oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Nah, beberapa desain sampel itu mengutamakan ketepatan dan kemudahan untuk diterapkan dalam penelitian. Namun, dalam pemilihannya, peneliti harus menentukan apakah desain sampel yang digunakan tepat dan dapat diandalkan untuk penelitiannya. Menurut Kotari tahun 2004, ketika membangun desain sampel, peneliti harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, jenis objek yang diteliti. Langkah pertama yang dilakukan dalam mendesain sampel adalah menentukan objek yang diteliti terlebih dahulu, yang akan nantinya diteliti oleh peneliti. Nah, objek penelitian bisa terbatas dan tidak terbatas. Untuk objek penelitian yang terbatas, objeknya bisa diketahui oleh peneliti. Namun, untuk objek yang jumlahnya tidak terbatas, itu tidak akan diketahui oleh peneliti. Contoh untuk objek yang terbatas, misalnya populasi penduduk di suatu kota atau pekerja di suatu perusahaan.
Sementara contoh objek yang tidak dapat diketahui jumlahnya oleh peneliti, misalnya jumlah penonton suatu program televisi atau jumlah bintang yang ada di langit. Kemudian yang kedua adalah unit pengambilan sampel. Keputusan mengenai unit pengambilan sampel harus diambil sebelum memilih sampel. Unit pengambilan sampel dapat berupa hal geografis seperti kota, kabupaten, desa, ataupun unit konstruksi seperti rumah, apartemen, ataupun berupa keluarga, organisasi, sekolah, atau individu. Peneliti harus menentukan satu atau lebih unit tertentu untuk penelitiannya. Kemudian yang ketiga ada daftar sumber. Pembuatan daftar sumber berlaku untuk objek yang terbatas atau yang dapat diketahui jumlahnya oleh peneliti. Nah, peneliti harus menyiapkan daftar sumber yang dapat diandalkan dan tepat. Daftar sumber harus dibuat yang memang betul-betul mewakili populasinya. Kemudian yang keempat ada ukuran sampel. Ukuran sampel berkaitan dengan jumlah sampel yang harus dipilih dari objek untuk membentuk suatu sampel penelitian. Ukuran sampel tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh pula terlalu kecil. Dengan kata lain, ukuran sampel harus optimal. Sampel yang optimal merupakan sampel yang memenuhi kriteria, efisien, dan representatif atau dapat mewakili populasinya. Kemudian dapat diandalkan, kemudian fleksibel. Ketika menentukan ukuran sampel, peneliti harus menentukan perhitungan sampel yang tepat dan akurat, sehingga tingkat kepercayaannya itu bisa diterima. Semakin besar populasinya, maka semakin besar pula perhitungan sampel yang bisa dihasilkan. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan yang kelima adalah parameter yang diinginkan. Ketika menentukan desain sampel, peneliti harus mempertimbangkan parameter populasi yang diinginkan. Singkatnya, peneliti menginginkan estimasi proporsi orang dengan beberapa karakteristik dalam suatu populasi. Nah, hal ini bisa berdampak pada desain sampel yang akan digunakan oleh peneliti selanjutnya. Nah, kemudian hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah kendala dalam hal anggaran peneliti. Nah, kendala dalam anggaran ini merupakan hal yang harus dipertimbangkan oleh peneliti. Karena pertimbangan biaya itu tidak hanya berdampak besar dari keputusan penentuan ukuran sampel, tapi ini juga bisa berdampak pada keputusan pemilihan tipe sampel yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, yang harus diperhatikan adalah prosedur pemilihan sampel. Peneliti harus menentukan jenis sampel yang akan digunakan dengan menentukan teknik apa juga yang akan digunakan dalam pemilihan sampel penelitian. Terdapat beberapa desain sampel yang dapat dipilih seorang peneliti dalam penelitiannya. Nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai proses pengambilan sampel. Proses pengambilan sampel merupakan proses di mana peneliti memilih jumlah elemen populasi dengan benar, sehingga peneliti dapat menggeneralisasi sampel. Proses pada pengambilan sampel terdiri dari beberapa tahapan menurut Sekaran dan Bogi tahun 2013. Yang pertama adalah menetapkan populasi, kemudian menentukan kerangka sampel, kemudian menentukan desain atau metode pengambilan sampel dalam penelitian, kemudian menentukan ukuran sampel yang tepat, dan terakhir melaksanakan proses pengambilan sampel. Kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu menetapkan populasi. Pengambilan sampel dimulai dengan menetapkan target populasi dengan tepat. Target populasi harus ditetapkan berdasarkan elemen, batasan geografis, dan waktu. Sebagai contoh, seorang peneliti di bidang pemasaran tertarik untuk menganalisis kecenderungan konsumen di Indonesia untuk berbelanja melalui suatu aplikasi. Target populasinya kemungkinan adalah seluruh konsumen yang ada di Indonesia. Yang kedua, yaitu menentukan kerangka sampel. Kerangka sampel merupakan representasi seluruh elemen pada populasi di mana sampel diambil. Ketika menentukan kerangka sampel, peneliti mungkin harus membuat list apa saja yang dibutuhkan di dalam menentukan kerangka sampel.
Jika yang diteliti adalah sistem penggajian di suatu universitas, maka seorang peneliti mungkin membutuhkan daftar yang berisi jumlah mahasiswa dan dosen di suatu fakultas, kemudian jumlah staf admisi, dan jumlah karyawan-karyawan pendukung di suatu universitas. Kemudian yang ketiga adalah menentukan desain atau metode pengambilan sampel. Terdapat dua tipe utama desain pengambilan sampel, yaitu yang pertama probabilitas dan non-probabilitas. Pada pengambilan sampel dengan tipe probabilitas, maka setiap elemen populasi memiliki hak yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Sementara pada tipe non-probabilitas, tidak semua elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Desain pengambilan sampel dengan tipe probabilitas mungkin digunakan jika keterwakilan sampel merupakan hal yang penting untuk kepentingan generalisasi yang lebih luas. Namun, jika peneliti mementingkan hal lain yang generalisasinya lebih khusus, maka bisa digunakan tipe sampel dengan non-probabilitas. Yang keempat, menentukan ukuran sampel. Apakah jumlah sampel sebanyak 50 dianggap merupakan sampel yang luas? Apakah peneliti membutuhkan 100, 200, ataupun 300, atau bahkan 600 untuk dikatakan bahwa sampel dapat merepresentasikan populasi. Nah, keputusan mengenai jumlah sampel itu merupakan sesuatu yang sulit untuk diputuskan. Namun, terdapat beberapa pendapat mengenai keputusan dalam penentuan ukuran sampel. Seperti menurut Roscoe tahun 1975 yang mengusulkan rule of thumb dalam penentuan ukuran sampel, di mana ia menyatakan bahwa ukuran sampel lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 merupakan ukuran sampel yang tepat pada kebanyakan riset. Kemudian yang kedua, ketika sampel dipecah menjadi subsampel seperti pria, wanita, kemudian junior dan senior, maka kebutuhan ukuran sampel yang baik adalah minimal 30 dari setiap kategori. Kemudian pada riset multivariat termasuk regresi linier, maka ukuran sampel sebaiknya adalah 10 kali atau lebih dari jumlah variabel yang diinvestigasi. Jadi misalnya ada 5 variabel, maka ukuran sampelnya minimal adalah 50 karena 5 dikali 10. Kemudian untuk riset eksperimen, keberhasilan riset bisa diperoleh dari jumlah 10 sampai 20 sampel. Itu tadi menurut Roscoe. Kemudian selanjutnya menurut Hare et al. Tahun 2010, ukuran sampel tidak boleh lebih kecil dari 50 dan sebaiknya lebih besar dari 100 atau bahkan lebih. Kemudian mereka juga menjelaskan bahwa pada aturan umum, nilai minimum paling tidak 5 kali dari jumlah variabel yang dianalisis dan lebih baik dan lebih dapat diterima jika jumlahnya 10 kali jumlah variabel yang dianalisis. Jadi jumlah sampelnya harus 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Kemudian yang terakhir yaitu melaksanakan proses pengambilan sampel. Setelah melalui tahapan dari menetapkan populasi, menentukan kerangka sampel, menentukan desain pengambilan sampel, dan menentukan ukuran sampel yang tepat, maka tahapan selanjutnya yaitu melaksanakan proses pengambilan sampel. Proses pengambilan sampel bisa dilakukan oleh peneliti setelah peneliti menentukan tahapan-tahapan sebelumnya, agar proses pengambilan sampel bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Efektif adalah pengambilan sampel dilakukan dengan tepat dan hasil yang representatif. Sementara efisien adalah pengambilan sampel yang dilakukan dengan waktu dan biaya yang cukup. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode pengambilan sampel. Proses pemilihan sampel merupakan rangkaian kegiatan yang berurutan mulai dari penentuan target populasi hingga penentuan metode apa yang akan digunakan dalam pengambilan sampel. Pemilihan metode pengambilan sampel nantinya akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan penelitian. Terdapat dua metode dalam pengambilan sampel, yaitu pengambilan sampel berbasis probabilitas atau pemilihan secara random dan pemilihan sampel secara non-probabilitas atau pemilihan sampel secara non-random.
Metode pengambilan sampel dengan tipe probabilitas terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu simple random. Jadi pengambilan tipe ini dilakukan dengan mengambil secara langsung dari populasinya secara acak. Tipe yang kedua dalam pengambilan sampel tipe probabilitas adalah dilakukan dengan membagi populasi ke beberapa bagian. Nah, tipe ini merupakan tipe kompleks random. Kemudian metode pengambilan sampel dengan teknik non-probabilitas itu terdiri dari convenience sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih sampel sesuai dengan keinginan seorang peneliti yang melakukan penelitian. Kemudian yang kedua yaitu purposive sampling, di mana purposive sampling ini dilakukan dengan mengambil sampel dari suatu populasi berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang dibutuhkan dalam penelitian. Kita sudah sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu karakteristik desain sampel yang baik. Beberapa ahli memberikan berbagai karakteristik penentuan sebuah sampel yang bisa dikatakan baik. Menurut Kotari 2004, sampel yang baik merupakan sampel yang merepresentasikan populasi dengan sebenar-benarnya, memiliki sampling error yang kecil, layak dalam hal pendanaan riset, bisa mengontrol sistematik bias, dan bisa digeneralisasikan dengan level kepercayaan yang masuk akal. Sementara menurut Jogianto 2008, sampel yang baik merupakan sampel yang akurat dan tepat. Sampel yang tidak akurat dan tidak tepat nantinya akan memberikan kesimpulan riset yang tidak diharapkan atau tidak bisa menghasilkan kesimpulan yang benar, yaitu menghasilkan kesimpulan yang salah. Nah, sampel yang baik memiliki beberapa karakteristik. Seperti yang pertama, itu bisa memungkinkan peneliti untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan besaran sampel untuk memperoleh jawaban atas yang dikehendaki oleh peneliti. Kemudian yang kedua, bisa mengidentifikasi probabilitas dari analisis untuk menjadi sampel. Selanjutnya, sampel yang baik itu memungkinkan peneliti untuk menghitung akurasi. Yang terakhir, sampel yang baik memungkinkan peneliti menghitung kepercayaan yang diterapkan dalam estimasi populasi yang disusun dari sampel statistika. Berdasarkan materi yang telah dibahas mengenai sampel, dapat disimpulkan bahwa keputusan dalam pengambilan sampel harus mempertimbangkan desain pengambilan sampel dan ukuran sampel. Sampel yang besar bukan berarti sampel yang paling memiliki ketepatan dan generalisasi yang lebih tinggi. Sebaliknya, sampel yang lebih kecil bukan berarti sampel yang memiliki ketepatan yang rendah dan tidak bisa menggeneralisasi populasi. Baiklah, itulah tadi beberapa materi yang sudah kita bahas pada pertemuan ini. Kita sudah membahas mengenai desain sampel, kemudian proses pengambilan sampel, metode pengambilan sampel, dan terakhir kita sudah membahas tentang karakteristik desain sampel yang baik. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body,